Banyak orang berpikir kalau ingin punya pemasukan pasif setiap bulan, jalannya harus lewat saham dividen. Harus punya modal besar, memilih perusahaan yang rutin bagi dividen, lalu menunggu portfolio tumbuh cukup besar supaya hasilnya terasa. Akhirnya, banyak pemula merasa uang bulanan dari aset hanya untuk orang yang sudah kaya duluan. Padahal, dividen bukan satu-satunya cara. Di tahun 2026 ini, ada instrumen yang sering terdengar membosankan, tapi justru bisa menjadi fondasi cash flow yang lebih tenang, yaitu surat berharga negara retail. Tapi sebelum salah paham, ketika kita bicara gaji bulanan dari negara, ini bukan berarti kamu jadi PNS, bukan berarti negara membayar kamu karena bekerja, dan bukan juga uang gratis. Yang dimaksud di sini adalah kupon atau imbal hasil dari SBN Retail yang dibayarkan secara berkala kepada investor. Sederhananya, kamu meminjamkan uang kepada negara, lalu negara memberikan imbal hasil. Jadi memang bukan gaji dalam arti pekerjaan, tapi rasanya bisa seperti gajian karena ada arus kas yang masuk rutin. Masalahnya, banyak orang berhenti sebelum mulai karena merasa modal kecil tidak ada gunanya. 1 juta rupiah dianggap terlalu kecil untuk investasi dan terlalu kecil untuk menghasilkan sesuatu yang berarti. Padahal dalam perjalanan finansial, 1 juta rupiah pertama bukan soal besarnya hasil hari ini, tapi soal perubahan cara berpikir. Dari uang yang hanya diam di rekening, menjadi uang yang mulai bekerja dan membangun mesin kecil penghasil cash flow bulanan. SBN Retail adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan ditawarkan khusus untuk masyarakat individu. Sederhananya, kamu meminjamkan uang kepada negara dalam jangka waktu tertentu. Lalu, negara membayar imbal hasil atau kupon kepada investor sesuai ketentuan produknya. Dana yang dihimpun nantinya digunakan pemerintah untuk membantu pembiayaan negara, sementara investor mendapatkan pembayaran berkala selama masa investasi berjalan. Yang membuat SBN Retail menarik bagi pemula adalah aksesnya yang semakin mudah. Di tahun 2026, masyarakat sudah bisa membeli SBN secara online melalui bank dan platform mitra distribusi yang ditunjuk pemerintah. Minimal pembeliannya juga relatif terjangkau, umumnya mulai dari 1 juta rupiah. Artinya, instrumen ini tidak lagi identik dengan investasi orang bermodal besar, karena pemula pun sudah bisa mulai ikut berinvestasi langsung ke negara. Selain itu, SBN Retail juga sering dilirik karena kuponnya bisa menjadi sumber cash flow berkala. Beberapa seri membayar imbal hasil setiap bulan langsung ke rekening investor. Pajak kuponnya pun relatif lebih ringan dibanding bunga deposito, yaitu PPh final 10% pada seri ORI yang tercantum di laman Kementerian Keuangan. Karena itulah, banyak orang mulai melihat SBN bukan hanya sebagai tempat menyimpan uang, tapi juga sebagai salah satu cara membangun pemasukan rutin dari aset. Dan kenapa topik ini penting dibahas sekarang? Karena di tahun 2026, pembahasan tentang SBN Retail bukan lagi sekadar teori investasi yang bisa ditonton lalu dilupakan. Ada momentum yang memang sedang berjalan. Setelah ORI 029 hadir pada Januari sampai Februari, lalu SR 024 pada Maret sampai April, perhatian investor retail mulai mengarah ke seri berikutnya di bulan Mei, yaitu ST016. Jadi ketika kita membahas bagaimana 1 juta pertama bisa mulai menjadi sumber cash flow dari negara, konteksnya bukan hanya edukasi, tapi juga sangat relevan dengan kondisi saat ini. ST016 dijadwalkan memiliki masa penawaran mulai 8 Mei sampai 3 Juni 2026. Artinya, ini adalah momen ketika banyak orang punya kesempatan untuk belajar dan memahami produknya sebelum mengambil keputusan. Bukan membeli hanya karena ikut-ikutan dan bukan juga karena takut ketinggalan. Justru di titik inilah
penting untuk memahami dulu cara kerjanya, manfaatnya, resikonya, dan apakah instrumen ini cocok dengan kondisi keuanganmu sekarang. Masalahnya, banyak pemula baru tertarik pada SBN ketika masa penawarannya hampir selesai. Mereka melihat pembahasan mulai ramai, melihat orang lain membeli, lalu baru bertanya, "Ini aman tidak? Minimal belinya berapa? Kuponnya masuk kemana?" Padahal, keputusan finansial yang sehat seharusnya tidak dibuat dalam kondisi terburu-buru. Semakin awal kamu memahami konsepnya, semakin tenang kamu menentukan apakah SBN Retail layak menjadi bagian dari strategi cash flow-mu. Di tahun 2026, jadwal SBN Retail juga cukup padat. Setelah ORI 029, SR 024, dan ST 016, masih ada seri lain yang dijadwalkan hadir, seperti ORI 030, SR 025, SBR 015, dan ST 017. Ini penting, karena ketika kamu memahami satu seri dengan benar, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi untuk memahami seri-seri berikutnya. Kamu mulai tahu perbedaan produk yang bisa diperdagangkan dan yang tidak, sekaligus memahami kupon, tenor, pajak, dan likuiditasnya. Jadi, relevansi pembahasan ini bukan hanya karena ST 016 sedang dekat, tapi karena ini bisa menjadi awal perubahan cara berpikir. Kalau selama ini kamu merasa investasi harus menunggu modal besar, SBN Retail menunjukkan bahwa langkah pertama bisa dimulai dari nominal yang lebih terjangkau. 1 juta memang belum membuatmu hidup dari kupon negara, tapi bisa menjadi pintu pertama untuk memahami bagaimana uang mulai bekerja dan membangun cash flow secara perlahan. Sekarang, jangan bayangkan 1 juta rupiah langsung membuat hidupmu berubah, atau langsung memberi pemasukan besar setiap bulan. Itu tidak realistis. Dengan nominal kecil, hasil yang masuk memang masih kecil juga. Tapi inti terpentingnya bukan ada di besar kecil hasil awalnya. Yang penting adalah kamu mulai memiliki aset yang menghasilkan arus kas, sekecil apapun itu. Karena di titik itulah, cara pandang terhadap uang mulai berubah. Selama ini, banyak orang hanya fokus bekerja untuk mendapatkan uang, lalu uangnya berhenti begitu saja di rekening atau habis untuk kebutuhan bulanan. Padahal, ketika sebagian uang mulai ditempatkan ke instrumen yang menghasilkan kupon atau imbal hasil berkala, kamu sedang membangun mesin cash flow kecil. Memang belum besar, memang belum terasa signifikan, tapi sistemnya sudah mulai berjalan. Dan seringkali, perubahan besar dalam finansial dimulai dari mesin kecil pertama yang konsisten dibangun. Karena itulah, tujuan utamanya bukan sekadar mengejar hasil cepat, tapi membangun kebiasaan memiliki aset produktif. Kalau 1 juta pertama bisa mulai menghasilkan, maka 5 juta akan lebih terasa. 10 juta mulai lebih menarik, dan seterusnya. Semakin lama, fokusmu bukan lagi hanya menabung uang, tapi perlahan membangun sumber cash flow yang bisa tumbuh seiring waktu dan penambahan modal. Misalnya, sebuah SBN Retail memberikan kupon sekitar 5-6% per tahun. Dengan modal 1 juta rupiah, hasil bulanannya memang belum besar. Setelah dipotong pajak, kupon yang masuk mungkin hanya beberapa ribu rupiah per bulan. Jadi kalau kamu berharap dari 1 juta langsung mendapat pemasukan besar, tentu ekspektasinya harus diturunkan dulu. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai langkah awal membangun sistem, maka angka kecil itu mulai punya makna. Bayangkan seperti ini, ketika 1 juta pertamamu mulai menghasilkan kupon, sebenarnya kamu sedang melihat bukti bahwa uang bisa bekerja tanpa harus kamu tukar langsung dengan waktu dan tenaga. Memang nominalnya kecil, tapi mekanismenya nyata. Ada modal yang ditempatkan, ada instrumen yang dipilih, lalu ada arus kas yang masuk secara berkala. Dari sinilah kamu mulai belajar bahwa aset produktif tidak harus dimulai dari angka besar. Kalau 1 juta bisa menghasilkan, maka 10 juta tentu menghasilkan lebih besar. Kalau 10 juta mulai terasa, maka 50 juta akan jauh lebih menarik. Dan ketika portofolio sudah mencapai 100 juta rupiah,
kupon bulanan dari SBN mulai bisa menjadi income tambahan yang benar-benar bisa diperhitungkan. Bukan untuk menggantikan gaji utama secara instan, tapi untuk membantu membayar sebagian kebutuhan, menambah ruang nafas, atau mempercepat tujuan finansial lain. Disinilah banyak orang sering salah fokus. Mereka melihat hasil dari 1 juta lalu berkata, cuma segini. Padahal yang harus diperhatikan bukan hanya hasil bulan pertama, tapi arah pertumbuhannya. Karena kalau setiap bulan kamu menambah modal, lalu kupon yang masuk ikut diinvestasikan lagi, mesin cash flow itu pelan-pelan membesar. Yang tadinya hanya beberapa ribu, bisa berkembang menjadi puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan lebih, seiring waktu dan konsistensi. Jadi simulasi 1 juta ini bukan untuk membuat kamu merasa langsung kaya, tapi untuk menunjukkan titik awalnya. Jangan klaim angka pasti sebelum kupon resmi sebuah seri diumumkan, termasuk untuk ST016. Gunakan angka hanya sebagai ilustrasi, karena setiap seri SBN punya ketentuan masing-masing. Yang paling penting adalah memahami konsepnya. Modal kecil bisa menjadi pintu masuk, kupon kecil bisa menjadi bukti pertama, dan kebiasaan menambah aset bisa menjadi jalan menuju cash flow yang lebih besar. Tapi, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak pemula saat mulai tertarik dengan SBN retail. Mereka hanya fokus pada angka kupon dan imbal hasil, lalu lupa memahami jenis produknya. Padahal, tidak semua SBN memiliki karakter yang sama. Ada yang bisa diperdagangkan setelah masa tertentu, ada yang tidak bisa dijual di pasar sekunder, dan ada juga yang punya sistem kupon berbeda. Akibatnya, banyak orang membeli tanpa benar-benar tahu instrumen apa yang sedang mereka pegang. Masalah ini biasanya muncul karena orang terlalu terpaku pada kata aman dan dibayar negara. Akhirnya mereka merasa semua SBN pasti sama saja. Padahal setiap seri punya aturan, tenor, fleksibilitas, dan risiko likuiditas yang berbeda. Ada produk yang lebih cocok untuk orang yang ingin fleksibel menjual asetnya, ada juga yang lebih cocok untuk disimpan sampai jatuh tempo. Kalau hal seperti ini tidak dipahami sejak awal, investor pemula bisa kecewa hanya karena membeli produk yang sebenarnya tidak sesuai kebutuhan mereka sendiri. Dan justru di bagian inilah banyak orang mulai sadar bahwa investasi bukan hanya soal mencari hasil terbesar. Memahami karakter produk jauh lebih penting daripada sekedar melihat angka kupon. Karena ketika kamu tahu perbedaan tiap jenis SBN, kamu bukan cuma menjadi orang yang ikut membeli instrumen investasi, tapi mulai menjadi investor yang benar-benar paham kenapa ia memilih instrumen tersebut. Kalau mendengar istilah ORI, SR, SBR, atau ST untuk pertama kali, banyak orang langsung merasa semuanya rumit. Padahal kalau disederhanakan, perbedaannya sebenarnya cukup mudah dipahami. Secara umum, seluruh instrumen ini sama-sama termasuk SBN retail yang diterbitkan pemerintah untuk investor individu. Bedanya ada pada sistem produk, prinsip yang digunakan, serta apakah instrumen tersebut bisa diperdagangkan atau tidak setelah dibeli. ORI dan SR termasuk jenis SBN retail yang umumnya bisa diperdagangkan di pasar sekunder setelah melewati masa holding period tertentu. Artinya, investor punya kemungkinan menjualnya sebelum jatuh tempo jika membutuhkan dana atau ingin mengambil peluang harga di pasar. ORI sendiri merupakan obligasi retail berbasis konvensional, sedangkan SR adalah sukuk retail berbasis syariah. Jadi secara konsep, SR menggunakan prinsip syariah, sementara ORI menggunakan sistem konvensional. Sementara itu, SBR dan ST memiliki karakter berbeda. Kedua produk ini umumnya tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder seperti ORI atau SR. Jadi investor biasanya menyimpan instrumen tersebut sampai jatuh tempo. Namun sebagai gantinya, pemerintah menyediakan fitur early redemption sesuai ketentuan tertentu, sehingga sebagian dana tetap bisa dicairkan lebih awal dalam kondisi tertentu. SBR adalah savings bond retail berbasis konvensional, sedangkan ST atau sukuk tabungan menggunakan prinsip syariah. Selain perbedaan tradable dan non-tradable, beberapa seri juga memiliki sistem kupon yang berbeda. Ada yang kuponnya tetap sampai jatuh tempo, ada juga yang mengambang dengan batas minimal atau floating with floor. Artinya, imbal hasilnya bisa menyesuaikan perubahan suku bunga acuan, tetapi tetap memiliki batas minimum tertentu. Karena itu, memahami jenis kupon menjadi penting,
supaya investor tidak salah ekspektasi terhadap cash flow yang akan diterima. Dan untuk konteks Mei 2026, seri yang sedang relevan adalah ST016, yaitu sukuk tabungan berbasis syariah. Jadi ketika banyak orang mulai membicarakan peluang mendapatkan cash flow dari negara, penting untuk memahami bahwa produk yang sedang dibahas bukan ORI atau SR, melainkan ST yang punya karakteristik berbeda. Semakin kamu memahami perbedaan tiap produk sejak awal, semakin mudah juga menentukan instrumen mana yang paling cocok dengan kebutuhan dan tujuan finansialmu. SBN Retail memang sering dianggap sebagai instrumen yang relatif aman karena diterbitkan langsung oleh pemerintah. Bagi banyak orang, hal ini membuat SBN terasa lebih tenang dibanding instrumen lain yang pergerakannya lebih agresif. Tapi penting dipahami, aman bukan berarti kamu bisa membeli tanpa pertimbangan, karena setiap keputusan finansial tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan, kebutuhan dana, dan tujuan investasimu sendiri. Misalnya, kalau uang yang kamu gunakan kemungkinan akan dipakai dalam waktu dekat, kamu perlu berhati-hati memilih produk. Beberapa jenis SBN memang tidak bisa dijual kapan saja di pasar sekunder, sehingga dana akan lebih terikat sampai jatuh tempo, kecuali ada fitur early redemption sesuai ketentuan. Sementara untuk produk yang bisa diperdagangkan seperti ORI atau SR, harganya di pasar sekunder juga bisa naik turun mengikuti kondisi suku bunga dan pasar. Jadi, meskipun kupon tetap dibayar, nilai jual asetnya belum tentu selalu sama dengan harga saat pertama membeli. Karena itu, sebelum membeli SBN Retail, penting untuk memahami beberapa hal dasar seperti tenor, sistem kupon, pajak, likuiditas, tanggal pembayaran imbal hasil, sampai kebutuhan dana darurat pribadi. Jangan sampai seluruh uang langsung dikunci ke instrumen investasi, sementara kebutuhan mendadak belum dipersiapkan. Semakin kamu memahami risikonya sejak awal, semakin tenang juga kamu menjalani investasinya tanpa panik di tengah jalan. Kalau kamu baru mulai, jangan langsung berpikir harus punya modal besar untuk membangun cash flow dari aset. Justru yang lebih penting adalah memulai lebih dulu dan memahami cara kerjanya. Rp1 juta pertama bukan tentang mengejar hasil besar, tapi tentang membangun kebiasaan menjadi investor. Ketika kamu mulai membeli instrumen yang menghasilkan kupon atau imbal hasil berkala, kamu sedang melatih diri untuk melihat uang bukan hanya sebagai alat belanja, tetapi juga sebagai aset yang bisa bekerja menghasilkan arus kas. Langkah pertama yang paling penting adalah memastikan kondisi keuangan dasarmu aman terlebih dahulu. Dana darurat tetap harus diprioritaskan, supaya kamu tidak terpaksa mencairkan investasi saat ada kebutuhan mendadak. Setelah itu, kamu bisa mulai dari nominal kecil untuk belajar mekanismenya. Pelajari bagaimana proses pembelian SBN, bagaimana kupon dibayarkan, kapan tanggal pembayaran masuk, dan bagaimana rasanya menerima cash flow pertama dari aset yang kamu miliki sendiri. Setelah mulai memahami sistemnya, biasakan mencatat arus kas yang masuk. Walaupun awalnya hanya beberapa ribu rupiah per bulan, catatan itu penting karena membuatmu sadar bahwa aset memang bisa menghasilkan pemasukan rutin. Dari sini motivasi biasanya mulai tumbuh. Banyak orang menjadi lebih semangat menambah aset setelah melihat sendiri bahwa uang yang mereka tempatkan benar-benar menghasilkan cash flow secara berkala. Kalau kupon yang masuk belum dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk mereinvestasikannya kembali. Ditambah dengan kebiasaan menambah modal secara rutin, mesin cash flow kecil itu lama-lama bisa berkembang. Yang awalnya hanya 1 juta bisa menjadi 5 juta. Lalu 10 juta, dan terus bertambah seiring waktu. Prosesnya memang tidak instan, tapi justru konsistensi kecil seperti inilah yang sering membangun fondasi finansial paling kuat. Dan yang tidak kalah penting, jangan merasa harus bergantung pada satu instrumen saja. SBN bisa menjadi salah satu fondasi cash flow yang relatif stabil, tetapi tetap bisa dikombinasikan dengan instrumen lain sesuai profil risiko dan tujuan keuanganmu. Karena pada akhirnya, tujuan besarnya bukan sekedar membeli SBN, melainkan membangun sistem finansial yang membuatmu perlahan memiliki lebih banyak sumber pemasukan selain hanya mengandalkan gaji utama.
Yang paling mahal dari 1 juta rupiah pertama sebenarnya bukan nominal kupon yang masuk setiap bulan dan bukan juga seberapa cepat uang itu bertambah besar. Yang paling mahal adalah perubahan cara berpikir yang terjadi setelahnya. Dari orang yang hanya bekerja untuk mendapatkan uang, menjadi orang yang mulai belajar membuat uang bekerja untuk dirinya. Dari yang sebelumnya hanya menunggu tanggal gajian, menjadi seseorang yang mulai membangun pemasukan tambahan dari aset, walaupun masih kecil di awal. Karena pada akhirnya, perjalanan finansial bukan cuma tentang angka di rekening atau besarnya portofolio investasi. Banyak orang memiliki penghasilan, tapi belum punya sistem yang membuat uangnya terus berkembang. Itulah kenapa langkah kecil seperti membeli SBN pertama bisa terasa sederhana, tapi dampaknya besar dalam jangka panjang. Kamu mulai belajar disiplin menempatkan uang, memahami cash flow, menghargai aset produktif, dan sadar bahwa membangun ketenangan finansial tidak selalu harus dimulai dari modal besar. Jadi, apakah 1 juta rupiah bisa langsung membuat kamu hidup dari gaji negara? Tentu belum. Tapi apakah 1 juta rupiah bisa menjadi langkah pertama untuk membangun sumber gaji bulanan dari negara? Jawabannya, bisa. Selama kamu memahami produknya, tahu resikonya, dan menjadikannya bagian dari strategi finansial jangka panjang. Karena seringkali, kebebasan finansial bukan dimulai dari uang besar yang datang tiba-tiba, tetapi dari keputusan kecil yang dimulai lebih awal dan dijaga konsisten selama bertahun-tahun.